Namanya, sebelumnya perkenalkan aku Muhammad Randi Prasetya dengan NIM 231110015. Aku sendiri sedang melalui masa perkuliahan di Telkom University Purwokerto dengan jurusan Sains Data. Untuk topik kali ini aku tuh pengen membahas tentang konkurensi dalam konteks sistem operasi. Nah, langsung aja kita mulai. Apa sih itu konkurensi gitu tuh? Konkurensi itu adalah salah satu konsep fundamental di dalam sistem operasi yang berperan penting dalam mengelola efisiensi dan pemanfaatan sumber daya sistem. Konsep ini memungkinkan beberapa proses atau thread berjalan secara bersamaan, baik pada sistem dengan prosesor tunggal melalui mekanisme konteks switching, ataupun pada sistem multiprosesor melalui eksekusi paralel. Nah, mengapa sih konkurensi itu penting? Nah, karena konkurensi itu penting karena dia dapat satu meningkatkan efisiensi, yaitu ketika kita menggunakan device kita untuk melakukan misal kita mendengarkan musik ataupun sambil mengerjakan dokumen, kita ngerjain laprak gitu misalnya, kita bisa mengerjakannya secara berbarengan. Itu kenapa sih? Yaitu karena dari konkurensi ini, sehingga tas itu dapat berjalan secara bersamaan. Nah, kemudian untuk keduanya itu responsif. Mengapa sih responsif itu? Karena ketika kita melakukan misal kedua hal itu tadi, mendengarkan musik sambil mengerjakan tugas, dia dapat berjalan tanpa adanya lag. Namun itu kembali lagi kepada core yang kita punya juga. Nah, kalau mungkin kalau aku bisa jelasin secara analogi untuk konkurensi itu mungkin kamu bisa bayangin kita sedang makan malam sambil nonton video YouTube gitu. Kemudian kita juga sambil mendengarkan musik dan chattingan sama teman. Nah, tiga hal itu kita lakukan dalam waktu yang bersamaan di dalam device yang kita menggunakan. Nah, itu merupakan hal-hal kecil yang dapat kita perhatikan itu adalah konkurensi. Kemudian lanjut, kita ada rest condition. Rest condition sendiri adalah situasi di mana hasil dari suatu proses bergantung pada urutan eksekusi beberapa thread atau proses yang berjalan secara bersamaan. Masalah ini terjadi ketika dua atau lebih thread atau proses mengakses data bersama, atau yang biasa kita sebut sebagai shared data, secara simultan, dan setidaknya salah satu dari thread tersebut memodifikasi data tersebut tanpa mekanisme sinkronisasi yang tepat. Nah, apa sih dampak yang dihasilkan dari rest condition ini? Rest condition itu satu memberikan dampak inkonsistensi data. Karena ketika data bersama dapat menjadi tidak konsisten atau rusak karena proses yang bersaing untuk mengaksesnya. Kemudian dapat juga berdampak pada kerugian finansial. Contohnya seperti pada sistem perbankan, di mana di mana itu dapat menyebabkan kesalahan pada transaksi seperti saldo yang tidak terperbarui dengan benar, dan tentunya itu memberikan dampak yang begitu signifikan, bukan? Selanjutnya adalah perihal keamanan. Rest condition sendiri itu bisa dibilang sebagai sebuah loophole untuk para peretas untuk mengeksploitasi sistem, sehingga dia dapat memodifikasi data pada data-data sensitif yang ada pada sistem tersebut. Nah, untuk selanjutnya, cara untuk mengatasi rest condition. Nah, rest condition ini bisa diminimalisir dengan menggunakan mekanisme seperti locks, semaphores, atau algoritma mutual exclusion yang memastikan hanya satu proses yang dapat mengakses data bersama pada satu waktu. Bisa juga dengan memastikan bahwa operasi tertentu setelah selesai sepenuhnya sebelum thread lain dapat mengakses data tersebut. Nah, kalau
race condition ini kita bayangin mungkin gampangnya seperti saya ingin mengisi dompet digital saya dengan saldo awalnya 50.000 dengan uang 20.000, dan teman saya juga ingin mengisi dompet digital tersebut yang sama akunnya dengan nominal 30.000. Nah, karena terjadinya race condition ini, hmm, sorry. Nah, karena race condition ini, jadinya saldo yang tertotal di pada akun digital itu yaitu 80.000. Tolol kan gue belum ngasih tahu ya.